saya harus bisa melakukan apapun, begitu kan. Welcome to podcast Amikom Jogja. Hello creative people, welcome back to podcast Amikom Jogja Creative Economy Park. Jadi podcast kali ini adalah spesial Hari Ibu. Oke, kita tepuk tangan untuk para ibu-ibu kita di rumah dan di luar sana yang mendengarkan. Selamat Hari Ibu, sekali lagi kalian adalah wanita-wanita luar biasa. Dan tentu saja kali ini saya mendatangkan teman ngobrol yang luar biasa juga. Beliau adalah seorang guru besar, beliau seorang pendidik, dan beliau memiliki jabatan juga di Universitas Amikom Yogyakarta sebagai Direktur Pasca Sarjana. Selamat pagi, Prof. Gusrini. Pagi. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Mbak Rona. Iya. Jadi kali ini adalah spesial Hari Ibu, Prof. Kenapa saya undang Bu Gusrini? Karena di sini kita juga terinspirasi seorang Bu Gusrini. Beliau seorang guru besar dan juga ngajar juga di sini dan punya keluarga, punya anak 3 ya, Prof. Iya, banyak ya. Cowok-cowok semua ya? Semuanya laki-laki ya. Oke, kita akan langsung mulai aja nih, Prof. Ya, monggo. Oke, kita akan langsung mulai podcast pada kali ini. Prof, apa makna Hari Ibu menurut Prof Gusrini? Bagi saya Hari Ibu tuh biasa saja loh, Mbak Rona. Oh, biasa saja? Biasa saja, tidak ada yang istimewa dengan Hari Ibu karena sebenarnya Hari Ibu tidak hanya ditandai dengan satu hari saja di tanggal 22 Desember ini ya. Bukan hanya itu, tetapi adalah sepanjang waktu kita itu sudah memerankan sebagai ibu. Jadi kalau saya tidak pernah membedakan bahwa hari ini saya harus berbeda karena hari ini adalah Hari Ibu. Tidak, peranan ibu itu sepanjang masa. Seperti itu. Oh iya, betul juga ya. Jadi memang menurut Bu Gusrini ya it's nothing special with Hari Ibu karena everyday is Hari Ibu. Ya, setiap hari adalah Hari Ibu. Hanya mungkin hari ini ada yang memperingati, ada yang memberikan selamat dan sebagainya sebagai pengingat saja bahwa oh iya ya, saya ini seorang ibu ya gitu kan. Iya, dan pengingat juga harus menghormati ibu. Orang tua kita, ibu kita, iya. Dan di keluarga ibu sendiri ada nggak sih perayaan khusus di Hari Ibu? Tidak, kami mungkin juga termasuk bukan orang-orang yang suka membuat hari-hari spesial begitu. Biasa saja ya, kadang kalau ingat gitu ya mengucapkan selamat paling, tapi tidak ada perayaan seperti ya kayak hari raya atau apa begitu, tidak ada. Oh begitu. Jadi kalau saya pernah nonton film atau di luar negeri itu biasanya ada budaya ketika Hari Ibu terus kayak di change gitu, yang biasanya ibu selalu memasak, selalu bersih-bersih rumah, terus kayak tukeran gitu Hari Ibu. Nah itu ibu masalahnya itu saya nggak pernah memasak, tidak bersih-bersih rumah, tidak ada yang ditukar. Oke. Ya itu tadi ya, everyday is Hari Ibu ya. Terus menurut Prof Gusrini, tanggapan Prof terhadap seorang ibu yang juga menempuh pendidikan tinggi dan bekerja juga dan jadi seorang ibu juga, karena ada yang bilang nih ya, bahkan di luar sana tuh ada mungkin orang-orang masih menganggapnya seorang wanita, walaupun saya yakin kalau sekarang sih orang-orang sudah mulai open mind, tapi mungkin ada juga yang masih berpikiran bahwa buat apa sih seorang wanita memiliki pendidikan tinggi-tinggi toh juga besok bakal jadi rumah tangga yang kerjaannya masak di dapur gitu. Ya, baik. Menarik ya. Mungkin dulu saya juga berpikiran begitu. Tak pernah kepikiran yang aneh-aneh begitu ya. Dulu juga tidak bercita-cita untuk sekolah, jadi dijalanin aja. Ya, tetapi setelah mungkin perjalanan sampai saat ini, bagi teman-teman mungkin calon-calon ibu begitu ya, saya harus sekolah nggak sih atau cukup udahlah lulus SMP saja atau lulus SMA saja, toh juga sama aja nanti yang bercita-cita menjadi ibu rumah tangga. Tentu sebuah pilihan ya, apakah kita itu ingin memilih berkarir atau kita ingin mungkin menjadi ibu rumah tangga saja di rumah begitu. Itu sebuah pilihan, tidak ada yang buruk, semuanya baik ya. Tetapi bagi saya setelah melalui perjalanan ini, oh ternyata ada bedanya. Kalau kita itu sekolah, kita itu kuliah begitu dengan teman-teman yang di luar sana yang mungkin tidak tahu banyak begitu ya. Mungkin dengan perjalanan ini ketika saya S1, S2, S3 ya membuka wawasan, wise-nya itu ada begitu. Dan
bagi saya seorang ibu itu ada istilah begini, dapat istilah kemarin dari guru saya ya, bahwa guru, pendidik, ibu rumah tangga ya, yang juga mendidik anak-anaknya itu seperti gendewo. Mbak Rona tahu nggak gendewo? Apa itu Bu? Gendewo itu bahasa Indonesianya busur ya. Busur. Ya, gendewo yang siap melesatkan anak panah, gitu kan. Anak-anak kita ya, kalau saya sebagai ibu sekaligus sebagai pendidik begitu ya, tugas saya adalah bagaimana caranya melesatkan anak panah ini dengan menggunakan busur. Nah, supaya anak panah ini bisa tepat di sasarannya begitu kan. Mungkin sasarannya yang jauh, cita-citanya yang tinggi, berarti nariknya juga semakin kuat. Ya kan? Nah, narik semakin kuat ini apa? Ini adalah motivasi. Bagaimana seseorang itu punya keinginan dengan hati mendidik baik anak-anaknya maupun anak didiknya begitu ya, siswa-siswanya, mahasiswanya. Ini adalah masalah keinginan. Mau enggak? Walaupun kita hebat, kalau kita enggak mau enggak akan bisa gitu kan. Tapi selain kekuatan, mau kuat saja, tapi kalau anak panah ini arahnya tidak tepat, maka sama aja bohong gitu. Dia melesat dengan pesat tapi tidak menuju ke titik sasaran. Ya, jadi bukan pada sesuatu yang baik seperti yang kita harapkan. Nah, ini berarti kan untuk bisa sampai ke titik yang tepat itu berarti kita butuh ilmu, kita butuh teknik, kita butuh kebiasaan. Nah, gimana caranya kita bisa mengarahkan anak-anak kita kalau sendiri kita tidak punya pengalaman, kita tidak punya pandangan begitu kan, akhirnya ya wis lah setelah lahir hiduplah sana gitu kan. Mau carilah pengalaman di sana, apa kata gurumu, apa kata teman-temanmu, silahkan diikuti. Tentu kita nggak ingin seperti itu kan. Kita harus memberikan pandangan yang baik kepada anak-anak kita, walaupun bukan berarti kita mengekang ya, bukan berarti kita mengekang, tapi kita memberikan pandangan bagaimana seharusnya ketika mereka ingin mencapai cita-cita itu. Gitu. So I get the point bahwa di sini Bu Kusrini atau saya bahkan juga kenapa saya mengambil pendidikan, Ibu juga pasti melihat bahwa disitulah peran seorang ibu juga tidak hanya membesarkan saja, tapi juga sebagai busur itu tadi. Iya, sebagai busur. Ya, kalau bekerja itu sebuah pilihan ya. Seorang wanita ketika dia kuliah, ketika dia sekolah, apakah nanti kemudian mau berkarir atau ya mengabdikan diri kepada keluarganya, tidak masalah. Tapi tetap aja ketika kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman, kita punya pandangan yang baik, tentu itu akan menghasilkan ya anak-anak kita juga akan punya jalan yang baik begitu. Itu kalau menurut saya ya. Ya kalau masalah berkarir tentu itu sebuah pilihan tadi ya, pilihan. Tapi kalau saya sendiri ketika ada orang bertanya pada saya, sebaiknya saya di rumah atau saya bekerja. Calon suami saya sudah kaya raya begitu kan, mungkin sudah tidak butuh lagi support dari saya. Tapi kalau saya sendiri it's not only about money sekarang gitu ya, tapi ini adalah kegiatan, kebahagiaan ketika kita bisa berbagi gitu kan. Kemudian juga ya kita tuh nggak pernah tahu nasib hidup kita di masa yang akan datang ya. Sekarang baik-baik saja, mungkin dengan suami kita baik-baik saja, harapannya tentu begitu selama-lamanya. Tapi ketika sesuatu yang terjadi, kita di posisi yang lemah kalau kita nggak bekerja, ya kan. Banyak mungkin teman-teman ya, teman-teman saya barangkali yang ya memilih untuk murni sebagai ibu rumah tangga, kok ya delalai nasib kurang baik begitu, mungkin suaminya harus dipanggil duluan, bingung sekali bagaimana cara menghadapi kehidupan ini. Nah, tapi kalau ketika kita sehari-hari ini sudah ya biasa bekerja, walaupun tidak harus ini menjadi tujuan utama begitu kan, ketika ada sesuatu kita harus backup suami kita gitu, kita tuh bisa. Karena juga kalau ini bekerja ini menjadi beban suami saja, udahlah pokoknya ayah tuh tugasnya bekerja gitu kan, saya di rumah gitu kan. Nah ini tentu pressure-nya akan lebih tinggi gitu. Ketika terjadi sesuatu pada suami kita, mungkin ya namanya orang naik turun ya, karir itu naik turun. Ketika dia dalam kondisi yang kurang jatuh, dia akan sangat tertekan. Tapi ketika kita punya kemampuan, punya keahlian, punya pekerjaan juga, maka kita siap menopang. Tidak masalah, tidak usah terlalu dipikirkan karena kita bisa berganti peran sementara waktu, seperti itu. Iya betul, apalagi kayak kemarin kita baru pandemic ya kan, we never know what the future kan. Dan pekerjaan seseorang juga pasti berbeda-beda resikonya. Betul. Dan itu memang banyak yang mungkin ada yang shock juga. Tiba-tiba kita kan nggak pernah tahu tiba-tiba ada pandemic seperti ini. Dan pekerjaan itu juga tidak melulu tentang bekerja di perusahaan atau mungkin bisa online business. Betul. Ya. Yang namanya bekerja itu tidak selalu jadi karyawan, tidak ya.
Tapi ya apapun yang bisa kita kerjakan sehingga kita punya kegiatan, kita bisa memberikan manfaat pada orang begitu, kita bisa mendapatkan pendapatan ya sesuai dengan porsinya tentu saja ya. Apa yang bisa tapi artinya ketika oke lah kita tuh punya relasi gitu loh, ketika terjadi sesuatu kita mau minta tolong pada siapa, kita akan melakukan apa itu kita punya jaringan gitu. Coba kalau cuma diem di rumah saja gimana coba? Nanti kan repot ya ketika ada sesuatu yang memaksa kita mau bangkit tuh mau pegangan pada siapa ini bingung gitu. Iya, betul sekali. Mantap. Oke, kita lanjut. Ini kan Prof berarti sudah bekerja dari tahun berapa Prof? 2003. Dari 2003. 2003 itu di Kuliah? Amikom, di Amikom. Oh, di Amikom. Sebelumnya sudah bekerja. Saya bekerja dari semester 3, Mbak. Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja, ya. Mungkin kerja apa aja Prof dulu waktu Ya. kuliah? Dulu waktu kuliah pekerjaan pertama saya adalah sebagai programmer. Wow. Keren ya, programmer. Ya, walaupun programmer itu kalau ditanya emang bisa program, belum bisa. Jadi di bagian apa Prof? Iya, dulu sebelum jadi programmer kebetulan saya kan ikut ya kayak organisasi-organisasi gitu kan, mungkin jadi panitia seminar, terus ada tugas-tugas kami punya tim begitu satu kelompok itu benar-benar saya manfaatkan. Kemudian saya juga termasuk orang yang agresif, jadi kalau di tempat kuliah saya dulu tuh ada kayak klub-klub gitu. Klub-klub untuk belajar apa ya pemrograman, ada jaringan, ada macam-macam. Saya mencoba setiap klub itu. Kemudian saya mungkin berkomunikasi dengan baik dengan kakak-kakak kelas saya yang menjadi mentor-mentor di situ. Sehingga ketika ada tawaran waktu itu untuk membuat tim programmer untuk registrasi mahasiswa baru di UGM. Nah, saya coba daftar ya. Walaupun dosen saya waktu itu kan pimpinannya dosen saya nanya, Mbak Kusri ini emang bisa program? Belum, karena pelajarannya belum sampai situ memang. Jadi, baru semester 3 Iya, baru semester 3. Belum gitu. Lah, kok pengen jadi programmer? Tapi saya sudah belajar sedikit dari kakak kelas yang ada di tim itu gitu kan. Walaupun saya belum bisa, saya siap belajar begitu. Nah, itu akhirnya dijamin sama kakak kelas saya. Gak apa-apa Kusrini biar ikut aja. Nanti kalau misalnya Kusrini gak bisa, bagiannya gak selesai, saya bantu menyelesaikan. Jadi diberikan jaminan begitu. Akhirnya saya diterima waktu itu di semester 3. Oke. Jadi dari semester 3 udah programmer nih. Iya, programmer. Cuma ya kalau kita bicara programmer tuh mungkin gajinya kecil apalagi mahasiswa kan. Cuma magang gitu ya ibaratnya. Gajinya kecil. Tentu ini bukan tujuan akhir ya, akhir. Tapi di sini adalah tempat kita untuk belajar. Jadi saya menyadari ya wis pokoknya cukup buat makan aja ya, karena memang ya waktu itu kondisi ekonomi juga sulit ya. Saya dari kampung, bapak ibu saya mungkin untuk support uang bulanan itu juga berat begitu kan. Ketika ada kesempatan untuk bekerja, tentu ini adalah salah satu cara saya untuk meringankan beban orang tua saya ya. Tapi yang lebih penting dari itu, disitulah sebenarnya kita tempat belajar yang sesungguhnya. Gimana sih cara membuat program yang langsung dimanfaatkan? Kita ketemu dengan klien, kita ketemu dengan permasalahan ya. Ketika tiba-tiba ada sesuatu yang down gitu, terus kliennya geruduk gitu, gimana cara menghadapinya ya? Cara kita untuk dengan cepat bisa memberikan reaksi yang baik itu dipelajari dari lapangan. Kalau kita bicara di kelas, mungkin nggak pernah ketemu masalah-masalah begitu, gitu karena kan? Nggak langsung praktek juga. Kan? Betul, iya. Jadi ini adalah saya rasa sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Dan dari situ saya belajar, oh caranya gitu ya. Setelah saya ikut tim ini, kemudian saya pengen jadi pengusaha ya. Saya waktu itu masih kuliah. Saya coba buat proposal, saya tawarkan tuh kepada siapa yang membutuhkan. Kebetulan ada tawaran yang buat sistem informasi perpustakaan waktu itu. Saya ambil, saya siap untuk buat itu. Saya punya pengalaman gitu kan sebagai programmer di situ gitu. Ya waktu itu, tapi ada sebuah tantangan yang belum pernah saya dapatkan gitu. Di sana itu sudah buat sistem sudah lama ya, udah berpuluh-puluh tahun, datanya sudah luar biasa banyak karena perpustakaan itu sangat besar begitu. Tapi datanya text based. Text based, tidak pakai database yang seperti yang kita pakai sekarang. Jadi waktu itu ada tantangan, boleh saya kasih proyeknya asal bisa menyelesaikan konversi data. Nah, format data itu namanya MARC, itu format internasional untuk perpustakaan. Waktu itu bingung juga ini gimana caranya ya. Jadi saya harus melakukan riset kecil sebelum mengambil proyek itu. Nah, ini adalah kesempatan pertama saya juga. Akhirnya saya cari di internet gitu. Waktu itu masih jarang kita menggunakan internet, itu masih jarang. Internetnya pun masih text based itu, pakai telnet gitu. Nah itu saya cari, saya ketemu ada alamat emailnya gitu, orang yang buat format MARC gitu, aplikasi yang mereka buat. Akhirnya
saya tanya, saya email gitu kan ke luar negeri gitu. Itu kesempatan, waduh ini apa menghubungi orang yang membuat program besar begitu kan. Tapi akhirnya dijawab sama dia, dijelaskan formatnya gitu kan, dikasih referensi. Dari situ akhirnya saya buat penelitian. Saya buat penelitian, terus gimana cara konversi dari data MARC ke database relasional. Dan itu waktu ke Amikom itu sangat membantu karena akhirnya saya dapat penghargaan dari Taiwan gara-gara itu. Wow, luar biasa. Dan ketika kita belajar ya, bekerja sambil belajar itu ternyata ya memberikan pengalaman, ini saya banyak buat setelah satu proyek ini saya banyak buat proyek-proyek yang lain, dan ketika saya pengen gabung dengan Amikom mungkin itu yang membantu saya. Saya masih ingat ketika masuk pertama kali di Amikom, suruh masuk ruangan ya, masuk di lab, dikasih komputer satu-satu gitu kan, langsung disuruh buat artikel dalam waktu 1 jam. Artikel. Oke. Ya, buat artikel dalam waktu 1 jam. Kalau orang nggak punya pengalaman di lapangan tentang IT, tentang produk IT, tentang project IT, kalau orang nggak punya pengalaman, mau cerita apa? Pasti bingung gitu kan. Betul. Cari referensi aja belum tentu dapat begitu. Ya, tapi karena itu adalah kegiatan saya sehari-hari, maka saya tinggal pilih mana yang kira-kira berbobot. Kemudian bisa saya tulis dalam 1 jam bisa selesai gitu. Menceritakan pengalaman yang sudah dilakukan. Iya betul, apa yang sudah dikerjakan. Wah, luar biasa. Ternyata kalau jam sekarang tuh ngomongnya tuh ini berarti Prof ini tuh orang yang ambisius gitu. Tapi ambisius dalam hal yang baik. Tentu saja penelitiannya bisa dipakai oleh banyak orang dan dapat penghargaan juga loh. Sebenarnya kalau kayak ambisius, cita-cita itu mungkin tidak terlalu ya. Saya bisa dibilang bukan orang yang pengen gini pengen gitu, tidak. Tetapi saya adalah orang yang selalu menangkap kesempatan yang ada di depan mata. Oke. Gitu. Jadi dalam perjalanan kita itu kan pasti ada aja kesempatan, ada penawaran ini itu begitu kan. Saya akan manfaatkan itu gitu. Oh, oke. Jadi tidak menangkap peluang itu terus kita buat ya maksudnya kita berinteraksi, kita bekerja sama dengan orang lain gitu kan. Dan ketika ada kesempatan, ya jangan malas gitu kan. Jangan malas, usahakan dulu gitu. Usahakan dulu semaksimal mungkin, siapa tahu itu rezeki kita gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi jalan begitu ya. Setiap ya di antara sekian banyak mungkin ada yang gagal. Yang namanya kesempatan kita ngambil itu kan, kalau saya selalu bilang begini, kita apply itu ada 2 kemungkinan. 1 diterima, 2 ditolak kan gitu. Kita lomba itu bisa 2 kemungkinan, juara atau tidak. Tapi kalau kita nggak pernah apply, kita nggak pernah masukin, artinya kita itu loser. Kita itu udah kalah sebelum berperang kan gitu. Iya. Dan Bu Kusrini juga pasti setuju life is a choice. Tentu saja Bu Kusrini kalau kita lihat kan sekarang sudah menjadi Direktur Pascasarjana, beliau juga seorang guru besar gitu kan. Kayaknya kok dari dunia pendidikannya begitu mulus gitu sampai profesor. Dan saya juga pernah tahu ternyata pengalaman Prof waktu kecilnya juga dulu sempat memiliki sebuah pilihan yang berat ya. Karena di waktu itu dan zaman itu perjodohan mungkin hal yang lumrah. Nah, bagaimana seorang Bu Kusrini sebagai seorang wanita itu fight dan membuktikan bahwa Prof itu punya pilihan? Iya, sekali lagi ketika kita itu bisa menunjukkan kemauan kita ya, kemudian kita itu mau juga membantu orang lain ya, kemudian orang mau menunjukkan potensi kita kepada orang lain, maka orang lain tuh secara otomatis akan membantu kita. Akan membantu kita ya. Waktu itu saya waktu SD itu punya kesempatan dimintain tolong jadi sekretaris kelas. Tugasnya apa? Bantu guru nulis di papan tulis gitu ya. Mungkin ada orang lain yang ngelihat itu mengeluh gitu kan. Mengeluh, kok saya disuruh nulis, enak aja gurunya nggak ngajar, nyuruh-nyuruh saya nulis gitu kan. Tapi saya sikapi dengan positif. Baiklah kalau saya nulis di situ, berarti saya punya kesempatan untuk meminjam buku karena saya nggak sempat nulis kan. Oh iya, karena zaman dulu buku paket istilahnya nggak sebanyak sekarang ya. Bahkan saya nggak punya buku paket ya, nggak ada internet begitu kan, mesin fotokopi juga nggak ada begitu. Jadi ketika selesai nulis, saya punya kesempatan, Bu, saya tadi nggak sempat nulis di catatan saya karena saya nulisnya di papan tulis ya, nggak ada foto juga kan, nggak punya HP juga betul. Nah jadi boleh nggak sih kalau saya pinjam bukunya untuk saya catat di rumah gitu kan. Nah itu akhirnya
dari situ saya berkesempatan mencatat yang lebih banyak dari yang saya tulis di papan tulis. Dan kalau saya nyatetnya itu lebih dari 1 kali, otomatis kan itu masuk memori karena sudah nulis di papan tulis, nulis di buku Iya. gitu kan. Kemudian saya nulisnya lebih banyak. Jadi ketika besoknya itu pelajaran yang berikutnya begitu yang tidak dituliskan di papan tulis, saya udah tahu tuh, sudah punya catatannya. Ya, dan dari situ artinya saya punya kemauan itu dilihat oleh guru saya. Jadi ketika ada perjodohan tadi itu, ada saja orang yang membantu gitu. Karena mereka melihat saya berpotensi, begitu kan, saya punya kemauan keras. Akhirnya mereka yang datang ke orang tua saya, Pak, boleh nggak Cekosrini ini untuk lanjut sekolah SMP saja gitu kan? Ya walaupun awalnya mungkin bapak saya ya nggak mungkin lah, orang sudah dijodohin gitu kan. Nanti di mana muka saya ini mau ditaruh di mana gitu kalau membatalkan itu gitu kan. Tapi ya mungkin tidak hanya sekali, guru saya datang lagi ya akhirnya ada negosiasi gitu kan. Sampai akhirnya keluarlah statement bapak, ya udah boleh sekolah gitu kan. Tapi kalau bisa keterima di SMP Negeri 1, tempat sekolah SMP favorit di kabupaten saya begitu kan. Mungkin waktu itu dari negosiasi itu dipikirnya wes ra mungkin toh ini bisa masuk ke SMP itu, ini kan secara alumni dari tempat saya yang belum pernah ada yang masuk ke situ. Belum ada yang masuk ke situ sehingga kayak nggak mungkin gitu. Tapi dikasih tapi kayak nggak mungkin gitu ya. Tapi kan tidak ada yang tidak mungkin sebelum waktu itu terjadi gitu kan. Betul. Nah, maka dari situ saya dibantu oleh guru saya. Dibantu, diajarin begitu ya, belajarnya lebih dari sekedar teman-teman saya. Di jam istirahat tuh saya juga masih belajar sama beliau, sampai daftar sekolah SMP pun saya diantar oleh guru saya. Nah, dari situ mungkin bisa di-mention gurunya siapa? Iya, namanya Bu Yun ya. Bu Yun itu guru SD saya luar biasa. Beliau lah yang punya peranan yang luar biasa. Bahkan mungkin menjadi Prof Kusrini yang seperti sekarang. Iya, betul. Iya, tentu ini banyak sekali hal yang sudah beliau berikan begitu ya, motivasi yang beliau berikan. Saya masih ingat dulu ketika ada kesempatan lomba atau apapun, pasti beliau mendampingi saya ya, mengantarkan saya, dan itu menjadi kedekatan tersendiri begitu kan. Makanya ketika loh ini kok mau dijodohkan Tondo, kok kamu mau gitu, saya bilang saya bingung, saya nggak tahu harus bilang apa gitu kan. Pengen sekolah tentu pengen, tapi kalau bapak saya nggak bolehin gimana gitu kan. Nah ini akhirnya ya itu tadi ada negosiasi, dan alhamdulillah ternyata akhirnya saya bisa masuk di SMP itu gitu kan. Ya, sehingga melewati satu tahap yang luar biasa menurut saya. Iya, betul Bu. Saya juga terinspirasi juga dengan kisah-kisah Prof Kusrini, karena sejujurnya saya juga tidak pernah mengalami hal seperti itu ya kan. Jadi luar biasa perjuangan Prof Kusrini yang mungkin kalau orang tahu dikiranya ya udah pendidikannya mulus-mulus aja, tapi ternyata mungkin dari segi lain perjuangannya untuk SMP saja. Makanya kalau ditanya Bu pengen jadi dosen, pengen jadi profesor tuh emang udah cita-cita dari kecil ya. Saya nggak pernah punya cita-cita, tapi seperti tadi saya sampaikan Mbak Rona, saya nggak pernah punya cita-cita yang sangat tinggi. Itu terlalu sakit nanti kalau kita tidak bisa mencapainya. Bagi saya gitu. Tapi setiap kesempatan yang ada peluang yang ada saya ambil. Ketika saya harus dijodohkan dan guru saya mau membantu, peluang itu saya ambil ya. Walaupun kecil banget, bapak saya bilang boleh sekolah asal bisa masuk SMP Negeri 1, artinya itu sebuah peluang ya. Sekecil selobang jarum pun kalau itu masih memungkinkan, maka kita harus ambil kan begitu. Oke, wow. Dan Prof ini kan dari berarti SD, SMP, SMA, terus kuliah di UGM, and then lanjut S2 karena pengen atau gimana dulu Prof, kenapa pengen S2? Ketika kita sudah memilih suatu jalan, saya itu memilih jadi dosen. Ya, setelah berusaha ya jadi pengusaha apa segala macam, ternyata panggilan jiwa begitu ya. Ternyata saya tertarik untuk menjadi dosen. Dosen itu punya tiga dharma. Kalau selama ini kalau saya di perusahaan, saya punya perusahaan sendiri, itu hanya dharma yang ketiga, pengabdian masyarakat. Pengabdian. Pengabdian masyarakat. Bagaimana kita
memberikan ilmu kita yang saya dapat dulu waktu di S1 begitu kan, kemudian diberikan pada masyarakat. Nah, saya rasanya belum puas karena mungkin latar belakang juga sekolah itu sulit, maka saya ingin belajar lagi, pengen belajar lagi gitu kan. Kalau saya bekerja sebagai dosen, maka saya punya kesempatan tuh pendidikan, yaitu belajar lagi S2, kemudian juga pengajaran. Saya mengajar mahasiswa, dengan mengajar tuh saya percaya bahwa ilmu saya tidak akan berkurang. Ketika saya mengajar justru ilmunya akan bertambah. Kenapa? Yang tadinya mungkin saya nggak ngerti karena saya harus menghadapi mahasiswa, saya akan belajar lagi gitu kan. Nah, sehingga ilmu ini akan semakin banyak, tidak hanya puas sampai di situ saja, terus menggali, mungkin juga dari hasil diskusi dengan mahasiswa itu ada insight lagi begitu kan. Lalu ini bisa dibawa ke penelitian ya, kita bisa melakukan uji coba segala macam begitu kan, dan nanti kembali lagi di masyarakat. Tentu ini menjadi sesuatu yang lengkap, tidak hanya tadi dari sisi pengabdian masyarakat saja, tapi ada drama pendidikan pengajaran, ada penelitian. Nah, ini menarik. Ketika saya sudah punya pilihan, maka saya tahu saya harus melakukan yang terbaik di situ. Yang terbaik itu apa? Dosen itu yang saya tahu syaratnya adalah harus S3 gitu kan. Ya, tidak cukup dengan S1 waktu itu, mungkin diterima S1 saya. Tapi kalau saya pikir kalau saya S1 berarti sumbangsih saya kepada perguruan tinggi itu tidaklah banyak, karena pasti syarat-syarat segala macam yang dicari kan dihitung berapa banyak yang S2, berapa banyak yang S3 dibanding total dosen kan gitu. Maka saya mikir, oh berarti saya harus sekolah. Itu pertama, alasan pertama. Yang kedua, memang kondisinya tidak memungkinkan untuk saya bekerja di Amikom waktu itu karena saya diminta pulang. Mertua saya itu di Lampung. Beliau minta karena suami saya itu anak laki-laki pertama dari anak laki-laki pertama, jadi penerus keturunan begitu. Jadi diinginkan untuk bisa pulang ke Lampung. Sementara kami sebenarnya sudah komitmen, mungkin tidak memaksakan satu sama lain untuk kembali ke rumah saya di Purwodadi, saya dari Purwodadi, ataupun ke Lampung tempat mertua saya, karena bagi saya memang mungkin agak sulit ya kita mengabdi pada mertua. Waktu itu saya mikirnya, waduh kalau saya tinggal di tempat mertua nih gimana caranya, saya belum bisa membayangkan. Jadi saya memang tidak mau gitu untuk pulang ke Lampung waktu itu. Sehingga jalan satu-satunya supaya saya bisa untuk tetap di sini itu adalah dengan sekolah gitu kan. Jadi ya saya sampaikan ke SDM waktu itu, Pak Andri. Jadi kan ada banyak pimpinan yang mengatakan, Bu Gusri ini sekolah itu kalau di sini ya senior dulu, seniornya aja belum berangkat loh. Bu Gusri ini baru masuk udah mau sekolah aja gitu kan. Nah, saya menghadap tuh ke PSDM, siapa tahu bisa gitu kan. Saya sampaikan, Pak, beberapa waktu di sini ya saya bekerja di sini, saya senang, insya Allah saya itu orang yang loyal untuk bisa bekerja di Amikom karena saya merasa cocok dengan lingkungannya. Tapi bantu saya untuk bisa loyal. Kenapa, Bu? Karena saya itu mau diminta pulang ke Lampung dan saya nggak mungkin bisa bekerja di Amikom dari Lampung kan. Supaya saya bisa bekerja di sini, izinkan saya untuk kuliah. Saya nggak akan ngerepotin Amikom, saya nggak minta biaya dari Amikom begitu kan. Tapi berikan izin dan semua tugas yang ada dari Amikom saya akan kerjakan gitu kan. Jadi waktu itu komitmennya seperti itu. Akhirnya diberikan izin, lalu dengan izin itu saya pakai untuk mencari beasiswa. Jadi saya mendapatkan kesempatan beasiswa dari pemerintah untuk studi lanjut S2 waktu itu. Wow, keren Bu Gusri ini. Terus habis S2 langsung aja S3 atau gimana, Prof? Iya, langsung S3. Ketagihan belajar. Saya mikir gini, belajar tuh sulit. Menyelesaikan S2 tuh beratnya luar biasa. Apalagi waktu itu saya punya anak sudah 2 ya. Punya anak 2. Saya masuk Amikom tuh sudah punya anak 1 ya. S2, selama S2 akhirnya saya melahirkan, punya anak gitu kan 2. Saya merasa berat gitu untuk bekerja sambil ngurusin anak begitu kan, sambil kuliah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya mikir ketika saat ini saya masih muda itu saya merasa berat. Bagaimana kalau nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ketika usia saya sudah bertambah, beban pekerjaan sudah semakin bertambah gitu kan. Anak-anak saya sudah membutuhkan perhatian. Mungkin waktu itu anak saya masih kecil-kecil, oke lah. Pokoknya ada yang bantu aja, yang mensupport apa, mungkin ada rewang di rumah begitu, itu bisa. Tapi ketika anak-anak sudah besar, mereka butuh perhatian saya lebih gitu. Sehingga saya punya keinginan, berarti tugas ini harus saya selesaikan sekarang. Gak boleh menunda 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Sehingga waktu itu begitu lulus saya break 1 semester untuk membuat proposal. Karena kalau S3 itu memang syaratnya kan harus punya proposal dulu. Jadi saya tuh buat proposal selama 1 semester. Berikutnya saya masukkan, saya cari beasiswa lagi dari pemerintah gitu. Wow, oke, Prof.
Ya, saya jadi terinspirasi juga. Saya juga mungkin merasakan juga as a woman career and then punya keluarga juga, punya anak juga, dan membagi waktunya memang tidak semudah itu. Nah, kalau dari Bu Kusrini, bagaimana cara untuk membagi antara keluarga, pekerjaan, dan juga pendidikan? Ya, yang penting itu komitmen bersama. Ya, ketika saya mau sekolah, ketika saya mau bekerja, tentu dukungan dari suami itu yang pertama. Ya, Karena betul. orang yang selalu bersama kita itu adalah suami. Kalau suami itu nggak legowo kita bekerja, maka yang ada pekerjaan ini kayak musuhan gitu kan. Pulang pasti musuhan dengan suami. Jadi ini menjadi tidak tenang begitu. Maka restu dari suami itu menjadi hal yang paling pertama ya. Gimana caranya supaya suami itu bisa menyetujui, tentu dengan legowo. Ya banyak hal kan yang bisa kita lakukan begitu. Kita tunjukkan keseriusan kita tunjukkan tanggung jawab kita terhadap keluarga begitu. Nah itu yang kemudian kebetulan suami saya kok ya full penuh mendukung saya untuk bekerja, kemudian juga untuk sekolah begitu ya. Kemudian selain itu kita itu mungkin tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kalau saya mau sempurna semua dari A sampai Z saya lakukan sendiri, ini tentu berat. Maka kita juga harus berbagi dengan yang lain ya. Kalau seperti misalnya di rumah, saya mungkin sekarang ini udah nggak sempet suruh masak, suruh bersih-bersih sendiri, semuanya nggak sempet. Tapi ada orang yang kemudian bisa bantu saya. Saya ada rewang di rumah yang bisa dipercaya begitu kan. Bahkan untuk mengantar anak saya, kalau dulu masih belum banyak beban pekerjaan, saya bisa antar sendiri. Tapi ketika saya harus rapat ini itu, nanti akhirnya kan tidak terpegang begitu kan. Ya tetangga saya ada yang nawarin, Bu gimana kalau saya yang bantu nganter jemput adik gitu kan. Ya ini di satu sisi meringankan pekerjaan kita, di sisi yang lain kita juga memberikan kesempatan orang lain untuk mendapatkan rezeki dari situ kan. Kita harus berbagi gitu ya. Betul. Nah kuncinya adalah bagaimana kita berhubungan baik dengan orang lain supaya ketika mereka membantu itu ya ikhlas membantu kita dengan sepenuh hati. Kita tentu juga harus menghargai mereka dengan sepenuh hati kan gitu. Iya betul. Kalau di Amikom sendiri juga ya kalau pekerjaan itu bisa dibilang sangat banyak ya, sangat banyak. Nah gimana caranya semuanya ini bisa terselesaikan? Di Amikom pun saya tidak mengerjakannya sendiri ya. Kebetulan saya ada staf ya, ada wakil direktur, ada sekretaris prodi begitu. Nah itu kemudian kita bagi, ini komitmennya tujuannya sampai sini loh, semuanya harus sama-sama tahu begitu kan. Kalau saya mengerjakan sendiri saya nggak akan sanggup, maka ayo kita sama-sama karena ini adalah milik kita. Ya, saya selalu bilang sama teman-teman bahwa Amikom ini milik kita. Apa yang kita dapat, apa yang kita bawa pulang itu adalah atas hasil jerih payah kita. Kalau kita nggak melakukan sesuatu untuk Amikom, bagaimana Amikom bisa memberikan sesuatu kepada kita semua? Jadi kita harus sepenuh hati di posisinya masing-masing untuk bisa semaksimal mengabdikan diri kepada Amikom. Nah ini jadinya nanti tinggal dibagi pekerjaan. Kita maunya ke sini, kita berbagi tugas. Saya yang ngapain ya, nanti teman-teman yang lain ngapain, sehingga ini akhirnya bisa disinergikan. Iya, betul Bu. Dan juga mungkin banyak juga anggapan bahwa wanita itu harus bisa masak, harus bisa mengelola keuangan keluarga, dan harus bisa menjadi mungkin teladan juga bagi anak-anaknya. Tapi kan kalau sekarang bisa kita simpulkan bahwa seperti bersih-bersih atau masak atau apa itu adalah bukan sebuah pekerjaan yang ada gendernya gitu ya Bu. Everyone can cooking, can do bersih-bersih, tidak terlepas bahwa itu gender perempuan ataupun laki-laki. Betul. Dan kalau masalah tadi pertanyaan adalah semua orang harus bisa, kalau saya setuju bahwa semua orang harus bisa. Saya bilang saya harus bisa melakukan apapun begitu kan. Ya mau nyuci, saya juga udah pernah nyuci, dari nyuci tangan, nyuci pakai mesin, saya masak juga bisa, semuanya bisa. Tapi masalahnya adalah apakah semua harus saya kerjakan sendiri? Ya, dalam kondisi memang situasinya saya harus mengerjakan, saya akan mengerjakan itu dan saya bisa gitu kan. Tapi ketika sekali lagi bahwa kita harus berbagi. Kalau saya mengerjakan itu, kemudian ada yang lain yang kemudian tertinggalkan gitu kan. Sementara value-nya yang lain itu lebih tinggi. Nah, kenapa enggak saya bagi pekerjaan ini kepada orang lain? Bukan karena saya malas, bukan saya enggak bisa gitu. Tapi ini karena memang saya mengejar sesuatu yang lebih besar, punya dampak yang lebih besar gitu. Oke.
So that's the answer. Dan ketika Prof ngajar terus di rumah juga pasti kita tidak pernah terlepas dari suatu masalah gitu ya. Misalnya Prof ini pernah nggak sih ketika ada banyak beban pikiran dari pekerjaan, dari rumah, dari pendidikan dan lain sebagainya, pernah terfikirkan untuk udah aku pengen di rumah aja. Ada nggak Prof? Sementara ini belum sih, belum ya. Kayaknya mungkin saya terlalu menikmati pekerjaan saya. Seberat apapun, kayaknya ya insya Allah masih bisa gitu ya. Sampai anak saya yang kecil itu kalau ditanya, kamu tahu nggak sih hobinya Bunda apa gitu kan? Dia kan ada belajar les itu ya, les bahasa Inggris sama gurunya suka ditanya gitu. Hobinya ibu kamu tuh apa? Anak saya taunya Bunda itu hobinya bekerja gitu. Kalau nggak kerja sakit. Justru karena kalau misal kalau cuma di rumah aja misalnya, justru ibu mungkin tidak enjoy. Ya mungkin tidak aja, tapi bisa jadi kalaupun saya di rumah saya kan tetap bekerja. Karena sebelum di Amikom pun ya saya punya pekerjaan. Saya pernah ya selain jadi programmer, saya tuh pernah juga jualan beras, jualan gula itu pernah. Jadi memang tangannya nggak bisa diem ketika saya di rumah pun ada aja yang saya lakukan begitu ya untuk bisa saya punya kemandirian finansial, tidak tergantung pada suami, tidak tergantung pada yang lain. Dan ketika saya katakanlah ingin bersedekah begitu ya, ingin memberikan kepada keluarga saya, kan nggak mungkin saya minta suami ya ini mau ngasih saudara gitu terus minta ke suami, kayaknya kok nggak sampai gitu. Nah ini walaupun mungkin kalau minta juga dikasih, tapi pasti rasanya akan berbeda gitu. Sehingga memang dari dulu saya punya prinsip saya harus punya kemandirian finansial begitu, yang saya bisa memanfaatkan itu untuk hal-hal yang memang saya anggap perlu gitu. Oke. Baik Prof. Terus menurut perspektif Prof Rini nih sebagai seorang wanita yang kita kenal juga, kita teladani. Nah, di era kemajuan seperti ini apa sih yang harus dimiliki oleh kita nih perempuan? Ya. Kalau saya bilang tadi ya, perempuan itu harus serba bisa. Bahkan kalau perlu suruh manjat genteng pun bisa gitu. Ya, saya selalu bilang saya bisa melakukan apa aja, cuma masalahnya kapan itu diperlukan, kapan itu saya pakai begitu ya. Nah, semua ilmu itu harus kita punya. Tadi bagaimana caranya kita mendidik anak, jelas kita harus tahu, orang tua harus tahu. Bukan hanya belajar tentang ilmu ilmu pengetahuan yang umum begitu ya, tetapi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengajak orang itu untuk berbuat baik, bagaimana mengajak orang itu untuk memberikan kebermanfaatan, itu menjadi penting begitu ya. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita harus punya cara mengajak orang lain bersama-sama kita begitu ya. Katanya amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Dan gimana caranya mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kejahatan gitu. Itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus selalu tanamkan. Ya, kalau ilmu praktisnya apa yang harus kita kuasai tentu tergantung di mana kita berada ya. Kalau saya selalu bilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Begitu kan? Apapun profesi kita, tidak masalah, tidak ada yang salah begitu selama halal gitu kan. Tapi artinya tempat itu harus kita usahakan untuk bisa menjadi besar, kita bisa memberikan kontribusi sebaik-baiknya bagi organisasi kita, bagi tempat di mana kita bekerja. Nah, ilmu apa yang harus dikuasai? Sangat tergantung kita ada di mana. Tapi basicnya sebagai pengetahuan, sebagai ibu gitu ya, sebagai wanita itu harus ya tadi punya wawasan yang baik, punya pandangan yang baik ya, punya cara untuk mengajak orang lain menuju kebaikan. Oke. Atau apakah itu termasuk nasihat-nasihat dari Prof Rini untuk anak-anak Prof juga? Atau prinsip-prinsip hidup apa sih yang Prof ajarkan kepada anak-anak? Ya. Mungkin kadang anak saya bertanya, Bunda, apa sih sebenarnya cita-cita hidup ini? Hal yang bermakna bagi Bunda itu apa? Uang yang banyak, kekuasaan yang banyak, atau seperti apa begitu kan? Apakah itu yang dicari? Apa itu yang kita kejar gitu kan? Saya selalu bilang begini, bahwa hidup ini bukan hanya masalah uang, bukan hanya masalah kekuasaan, bukan hanya masalah derajat pendidikan yang tinggi ya. Kalau saya kemudian sampai S3 kemudian jadi profesor, itu bukan masalah saya ingin gaya gitu ya untuk bisa dapat jabatan, itu bukan. Tapi karena saya tahu bahwa di tempat institusi saya membutuhkan itu untuk apa? Untuk menjadi besar. Sebuah perguruan tinggi yang bagus itu kalau profesornya banyak, dokternya banyak, sehingga saya ingin berkontribusi. Kalau perguruan tinggi ini besar, maka lebih banyak kontribusi kepada masyarakat.
mahasiswanya juga akan punya masa depan yang baik begitu. Sehingga apa yang saya lakukan itu adalah sebenarnya untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak. Nah, tidak harus seperti saya gitu. Kalau saya sampaikan ke anak-anak itu tidak harus seperti Bunda. Pilihlah jalan hidup kalian dimanapun berada, tidak masalah gitu ya. Tidak harus juga kemudian harus pendidikannya seperti saya, tidak. Tergantung kebutuhan di mana di situ berada. Ya, kalau bekerjanya memang tidak menuntut harus S2 atau S3, ya nggak usah, tidak apa-apa. Yang penting apa sih yang bisa memberikan kontribusi di sana kan gitu. Jadi sebenarnya membebaskan juga pilihan anak untuk menjadi apa gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Terus buku Sri ini punya ini nggak role model siapa gitu yang Prof kagumi gitu? Gak ada sih. Jadi, diri saya sendiri gitu. Tidak gini ya. Jadi setiap manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan gitu kan. Ya setiap orang ada satu sisi positif, dan saya lebih senang mengambil hal-hal positif dari teman-teman gitu kan. Hal-hal mungkin kalau di Amikom orang yang punya kemampuan untuk berkomunikasi yang sangat baik itu Pak Erik. Wah itu saya sangat mengagumi Pak Erik, dan itu dalam hal kemampuan berinteraksi dengan orang lain, gimana caranya membuat orang lain itu merasa dihargai. Saya belajar dari beliau, gitu kan. Bagaimana mungkin untuk hal lain, saya mengagumi Prof Yanto yang punya pandangan yang luar biasa, yang menghargai orang luar biasa, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa maju begitu. Itu Prof Yanto, gitu kan. Di hal lain, orang yang tekun untuk melakukan pengajian, untuk bisa terus maju, itu Prof Emma. Saya ambil hal positif dari beliau. Banyak hal dari teman-teman yang ada di sini. Nah, kalau masalah bekerja mungkin kan ada polemik juga ya. Ada yang menyamakan pro kontra perempuan itu harus di rumah atau bekerja. Saya melihat istri Rasul gitu ya, Khadijah itu adalah orang yang bekerja dengan sangat keras. Dia kaya raya begitu ya. Tidak masalah ketika seorang wanita itu bekerja, itu tidak masalah karena contohnya itu ada gitu. Istrinya Nabi sendiri itu seorang pedagang yang luar biasa, orang yang kaya raya karena pekerjaannya begitu kan. Tapi tentu saja apa yang dia punya itu bukan untuk gaya tadi ya, bukan untuk kemudian menindas suaminya atau orang lain, tentu tidak. Tapi apa yang kita punya itu justru untuk menopang perjuangan suami kita, menopang perjuangan keluarga kita. Ya itu yang saya pengennya seperti itu begitu ya. Tapi tentu banyak hal lah, setiap manusia itu punya kelebihan kekurangan. Yang penting ketika kita berinteraksi, kita akan melihat seseorang, jangan dilihat negatifnya. Nanti kalau lihat negatifnya kita melihat orang tuh buruk semua kan gitu. Tapi dilihat mana hal positif dari orang itu, dan itu kemudian bisa kita tiru. Oke. Nah, untuk creative people yang sedang mendengarkan, mungkin ini di sini juga ada beberapa calon-calon ibu di masa depan. Nah, dan peran seorang ibu itu kan penting ya di dalam keluarga, apalagi selain ibu itu kan sosok yang otomatis sama oleh anak tuh dicontoh gitu ya Bu ya. Nah, menurut buku Sri ini nih ya, bagaimana kehadiran seorang ibu itu memberikan pengaruh positif, ataupun bagaimana kita bisa menjadi ibu yang bisa berperan positif untuk keluarga kita. Ya, tentu saja memberikan contoh itu adalah cara terbaik ya. Cara terbaik kita untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Walaupun kita harus juga menanamkan, menyampaikan kepada mereka bahwa tidak ada manusia yang sempurna, termasuk ibu dan ayahnya. Ya, hal negatif dari ibu ayahnya itu hal yang wajar. Kalau nanti mereka menuntut kita semua sempurna, nah ini susah. Mereka hanya patokannya maksimal seperti kita. Ya, padahal mereka itu bisa punya kesempatan jauh lebih baik dari kita. Sehingga terkadang saya juga menunjukkan hal kurang dari saya ya. Misalnya ngapalin surat-surat di Al-Quran ya. Saya mungkin termasuk susah gitu ya, termasuk sedikit hafalannya. Nah, tapi gimana caranya mendorong anak-anak saya supaya mereka mau menghafal lebih banyak? Jangan seperti Bunda. Bunda ini sudah tua, sudah menghafal tuh sudah sulit. Kalau mereka selalu menganggap bahwa patokannya, idealnya itu adalah seperti Bunda, maka mereka berhenti hanya sampai di situ kan gitu. Betul. Seperti mungkin belajar bahasa Inggris. Bunda ini nggak bisa bahasa Inggris, nah jangan seperti Bunda gitu ya. Dulu mungkin Bunda itu punya kelemahan di situ, tapi tentu kalian bisa punya kesempatan yang lebih baik kan gitu. Nah ini di satu sisi itu tadi memberikan contoh ya, prinsip-prinsip hidup. Yang contoh itu bukan berarti hanya contoh pada hasil, tetapi adalah contoh motivasi kita, prinsip-prinsip hidup kita, itu yang bisa kita sampaikan pada mereka. Tapi juga
kita harus terbuka juga dengan kekurangan kita, karena tadi setiap manusia tidak ada yang sempurna. Tidak hanya terhadap anak saya selalu cerita juga sama mahasiswa saya. Dosen itu bukan makhluk sempurna. Kalian tidak harus mengikuti semua patokannya itu seperti dosen itu, tidak. Kalian punya kesempatan untuk jauh lebih baik daripada dosen itu begitu. Sehingga tidak mendewakan gitu ya. Kita itu hanya fasilitator. Orang tua, dosen itu adalah fasilitator yang membuka jalan bagi anak-anaknya begitu kan, supaya mereka bisa menemukan, oh passion saya di sini. Kemudian kita mendorong mereka tadi menjadi gendewo tadi ya, busur untuk melesatkan anak panah tadi tepat di sasaran itu. Oke. Jadi Bu Kusri ini kan seorang ibu tapi juga punya anak-anak didik juga, mahasiswa-mahasiswanya yang ada di kelas gitu ya. Dan mungkin pesan terakhir untuk, bukan pesan terakhir, mungkin pesan-pesan untuk wanita-wanita di luar sana oleh Bu Kusri ini yang mungkin saat ini masih desperate atau bingung menentukan pilihannya, ataukah saya harus bekerja atau saya harus menjadi ibu rumah tangga atau apapun itu pilihannya. Kira-kira dari Bu Kusri ini ada pesan-pesan nggak sebagai wanita yang kuat gitu? Oke, kalau saya pesannya cuman jalani saja hidup ini, jalani saja. Tidak usah terlalu banyak pikiran, tidak usah terlalu banyak cita-cita yang ini itu, tapi jalani dengan sepenuh hati ya, pakai hati nuraninya, melihat apa sih yang bisa saya berikan kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang di sekitar kita, sehingga ini ya secara otomatis peluang-peluang yang di depan kita yang itu memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita ya harus kita ambil gitu. Jalani hidup ini apa adanya begitu, tidak usah terlalu mikir nanti kalau begini bagaimana, kalau jalani saja apa yang terdekat, peluang yang ada yang terdekat itu diambil ya, untuk nanti percaya bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu pasti akan punya dampak besar di masa yang akan datang. Oke, luar biasa sekali Profesor Kusri ini sudah sharing dengan kita. Terima kasih Bu Kusri ini sudah sharing dengan kita di hari spesial Hari Ibu. Dan untuk semuanya creative people yang sedang mendengarkan, siapa tahu bisa terinspirasi dengan kisah dari Prof Rini, dan juga semakin yakin apa yang ada di hati nuraninya, dan tadi seperti Prof bilang memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita ya. So itu tadi perbincangan kita dengan Profesor Kusri ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YouTube channel kami. Dan sampai ketemu lagi di next podcast Amikom Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.